Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat atas karunia-Nya yang masih diberikan kesehatan pada kesempatan kali ini untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan apa aja sih yang saya dapat selama mengikuti perkuliahan kewarganegaraan. Menurut saya, mata kuliah kewarganegaraan itu bukan hanya sekedar mata kuliah formal yang harus dilalui demi memenuhi SKS, tetapi menjadi ruang pembentukan karakter, pendidikan karakter dari cara berpikir dan kesadaran sebagai warga negara Indonesia. Nah, sejak awal perkuliahan saya tidak hanya diajak memahami konsep-konsep tentang negara, hukum, demokrasi, dan Pancasila. Jadi nggak hanya belajar tentang teori gitu, tapi juga diajak untuk menghayati dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, salah satu hal penting yang saya dapatkan dari mata kuliah ini adalah pemahaman saya tentang sebuah jati diri sebagai warga negara Indonesia. Kami belajar bahwa menjadi warga negara bukan hanya soal memiliki KTP ataupun paspor, tentu tidak. Kami tentang memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan kebangsaan. Kami pun diajak oleh Bapak memahami bahwa Indonesia itu dibangun dari keberagaman suku, agama, budaya, dan pandangan. Nah, dari situ saya itu belajar bahwa toleransi, saling menghormati, dan gotong royong bukan sekedar slogan, tetapi sebuah kebutuhan nyata dalam kehidupan dan berbangsa. Kemudian dalam perkuliahan kewarganegaraan, saya juga mempelajari nilai-nilai sebuah Pancasila secara lebih mendalam. Jadi ini tidak hanya menghafal 5 sila, tapi juga memahami maknanya dan bagaimana sebuah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Misal di sila pertama mengajarkan kita tentang pentingnya beriman dan berakhlak. Di sila kedua mengajarkan tentang kemanusiaan dan keadilan. Di sila ketiga tentang persatuan. Keempat tentang musyawarah, dan kelima tentang keadilan sosial. Semua ini menjadi pedoman dalam bersikap, baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat. Kemudian selain materi teori, mata kuliah ini juga memberikan pengalaman praktik yang sangat berkesan. Salah satunya melalui latihan silat. Latihan silat ini bukan hanya tentang gerakan fisik atau bela diri, tapi juga tentang pembentukan karakter. Dalam silat saya diajarkan disiplin, fokus, ketahanan mental, dan rasa hormat kepada pelatih serta sesama peserta. Setiap gerakan mengandung makna bahwa kekuatan harus disertai pengambilan diri dan keberanian harus diiringi dengan tanggung jawab. Saya ingat banget latihan pertama, bahkan ya dalam kehidupan saya gitu. Selama hidup saya cuma pernah ikut latihan silat itu ya pada saat ikut mata kuliah kewarganegaraan. Itu posisinya malam ya, kita tuh lagi ngerjain praktikum, ngerjain laporan, terus keinget dan ada yang ngingetin gitu di aula tuh ada yang lagi latihan silat katanya. Yaudah saya datang kan pakai celana training, sepatu sama baju, datanglah ke ruang aula itu, terus latihan, pulang sampai jam 9 lebih kayaknya. Nah, lanjut. Nah, manfaat ilmu lain yang saya dapat dari mata kuliah juga meningkatnya kesadaran saya sebagai hukum. Lagi rekaman. Nah, selama saya ikut kuliah ini juga manfaat besar dari mata kuliah ini adalah meningkatnya kesadaran saya ke hukum. Saya belajar bahwa hukum itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami dan ditaati demi menjaga ketertiban bersama. Banyak dari kita sebelumnya mungkin melihat hukum sebagai sesuatu yang jauh dan rumit, tapi melalui perkuliahan ini kita diajak untuk memahami bahwa hukum hadir dalam kehidupan sehari-hari
dari aturan lalu lintas, aturan kampus, hingga hukum negara. Kesadaran ini membuat kita jadi lebih hati-hati gitu, dan bertanggung jawab dalam bertindak. Nah, selain itu, mata kuliah itu bapaknya melatih kita untuk menjadi berpikir kritis dengan cara bapak tuh selalu memberikan waktu kita untuk bertanya. Di kelas bapak tidak pernah sekalipun tidak melewatkan untuk memberikan kita kesempatan untuk bertanya. Kemudian kita tuh diajak oleh bapak untuk tidak mudah menerima informasi mentah-mentah, terutama di era digital sekarang yang penuh dengan hoax dan provokasi. Kita belajar untuk menganalisis suatu masalah dari berbagai sudut pandang, mempertimbangkan kepentingan bangsa, dan tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Ini adalah bekal yang penting untuk menjadi generasi muda yang cerdas dan tidak mudah terpecah belah. Peran dosen, Bapak Subelo, dalam mata kuliah ini juga sangat besar. Dosen menyampaikan materi dengan sangat jelas, tegas, dan berwibawa. Gaya penyampaiannya tidak hanya membuat kami memahami isi materi, tapi juga merasakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dosen tidak hanya mengajar, tapi juga menjadi teladan dalam kedisiplinan, sikap, dan cara berbicara. Ketika dosen berbicara tentang tanggung jawab dan nasionalisme, itu tidak terasa kosong karena terlihat dari sikap dan cara beliau membimbing kami. Kemudian, kedisiplinan itu adalah diterapkan ya dalam kurikulum juga, menjadi pelajaran berharga. Ketepatan, waktu, kerapian, dan keseriusan. Bapak selalu menuntut kita untuk selalu disiplin, karena output dari mata kuliah ini adalah pendidikan karakter ya. Bapak selalu menuntut kita untuk tidak telat masuk kelas, selalu hadir ke kelas gitu, selalu konfirmasi kepada dosen seperti itu. Kemudian di kelas pun ya, melalui diskusi dan interaksi di kelas, kita juga belajar gitu tentang demokrasi. Setiap pendapat dihargai selama disampaikan dengan sopan dan berdasarkan argumen yang kuat. Ini mengajarkan kita bahwa perbedaan pendapat bukanlah sebuah sumber perpecahan, melainkan jika melihat ke belakang, saya merasa mata kuliah ini kewarganegaraan gitu telah memberikan banyak hal yang tidak selalu bisa diukur dengan nilai angka. Ia membentuk cara berpikir, cara bersikap. Masa depan Indonesia sangat bergantung pada generasi muda, termasuk kita semua yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Hal yang sangat berkesan pada saya selama mengikuti perkuliahan ini adalah yang pertama, gaya penyampaian Pak dosen, gaya penyampaian Bapak Subelo. Penyampaian Bapak itu sangat lantang, tegas, dan juga sangat ekspresif gitu ya. Bapak menyampaikan materi-materi atau hal-hal yang ingin disampaikan tuh sangat energik gitu, sehingga kita ya yang mendengarkan tuh sangat kita yang mendengarkan tuh jadi fokus gitu, mengikuti apa yang dia sampaikan gitu. Misalnya ketika Bapak menyampaikan sebuah informasi gitu ya, Bapak tuh tidak hanya duduk di meja, tapi juga berdiri, kemudian berjalan mendekati si mahasiswa, kemudian ngobrol. Jadi tuh kita sebagai pendengarnya itu jadi tertarik gitu untuk mendengarkan kisah dari Bapak ini gitu. Kemudian yang kedua, storytelling gitu. Ketika Bapak menceritakan masa lalu dia, kemudian apa yang terjadi di masa remaja dia, sehingga itu tuh menjadi ilmu baru gitu, pengetahuan baru ke kita, di luar mata kuliah, di luar teori. Jadi kita tuh jadi suka mendengarkan gitu Bapak bercerita, jadi seru gitu di kelas tuh. Kemudian yang paling berkesan lagi, yang ketiga adalah silat gitu ya, karena ya agak unik gitu ya, ini kan mata kuliah gitu ya, tetapi kita di luar itu kita adalah latihan silat gitu. Menurut saya itu agak di luar konsep dari mata kuliah kewarganegaraannya. Cuman saya paham gitu kenapa kita harus belajar silat gitu. Kemudian
eee, apa yang bikin saya kagum juga kepada Bapak itu pada saat Bapak itu menyampaikan materi gitu, materi ya atau apapun itulah, saat dia ngobrol di depan kita gitu. Gaya penyampaian Bapak tuh sangat-sangat apa ya, mudah didengar dan sangat enak gitu untuk didengar. Karena Bapak itu bener-bener ekspresif, terus sangat lantang ya. Bahkan ketika saya waktu itu duduk di belakang, tetap kedengar sangat jelas, sangat-sangat jelas gitu, karena suara Bapak sangat jelas gitu. Kemudian, Bapak selalu cerita itu. Jadi apa ya, cerita-cerita Bapak waktu dulu seperti dapat beasiswa, beasiswa Semar ya, Super Semar kalau salah, beasiswa Super Semar. Kemudian cerita waktu demo-demo dulu, cerita tentang, eee, reformasi atau tentang hal lainnya lah, atau tentang, berita terkini gitu yang ada di media sosial. Hal itu tuh membuat saya tuh termotivasi gitu ya, terutama saat mendengar, eee, Bapak ketika mendapatkan beasiswa. Itu menjadi motivasi sendiri buat saya gitu, untuk bahwasanya, saya juga bisa gitu untuk, mencapai di titik itu, bahkan di titik, Bapak sekarang gitu. Jadi saya tuh ya termotivasi gitu. Ya mungkin cukup ya, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa mata kuliah ini, bukan hanya tentang lulus ujian, tetapi tentang mempersiapkan diri menjadi warga negara yang berkarakter, berintegritas, dan bertanggung jawab. Seperti yang saya tadi sampaikan ya, bahwasanya mata kuliah ini tuh, lebih fokus untuk mendidik karakter kita gitu. Kemudian dengan bekal ini, kesadaran hukum, disiplin, serta pengalaman seperti dan silat, saya merasa lebih sigap untuk menghadapi kehidupan di masyarakat dan berkontribusi bagi bangsa. Semoga apa yang telah saya pelajari tidak berhenti di ruang kelas, tapi terus hidup dalam sikap dan tindakan kami sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.